Gue sering lihat orang kerja banting tulang pulang malam sampai rela begadang, tapi tiap akhir bulan selalu aja uang habis sebelum gajian. Selama ini mereka nggak sadar kalau ada satu hal penting yang terus bikin mereka terjebak di situ-situ aja. Orang-orang suka mikir kalau jalan keluar buat masalah duit itu cuma soal cari penghasilan lebih gede. Ya nggak salah sih. Tapi masalahnya kalau cara pikir lu masih kayak dulu, duit segede apapun bakal cepet habis juga. Banyak yang nggak sadar kalau pola pikir itu kayak fondasi rumah. Mau lu hias rumah lu secantik apapun, kalau dasarnya retak pasti roboh juga. Sama kayak keuangan. Sekeras apapun lu kerja, kalau mindset lu soal duit masih penuh ketakutan, rasa nggak layak, atau kebiasaan nyalahin keadaan, lu bakal terus kehabisan energi, waktu, dan duit. Hari ini gue mau ngobrolin satu pola pikir yang bisa ngebantu lu narik rem, ngelihat hidup lebih jernih, dan bikin keputusan yang bikin lu lebih kuat secara finansial. Bukan cuma buat sekarang, tapi juga buat masa depan lu. Gue nggak bakal kasih lu mimpi palsu. Tapi gue yakin banget kalau lu punya pola pikir yang bener, lu bakal punya ketenangan, keberanian, dan rasa cukup yang bikin lu nggak gampang goyah. Gue bakal ajak lu jalan pelan-pelan, biar lu ngerti apa yang bikin orang susah lepas dari masalah duit, dan gimana lu bisa lewatin semua itu. Karena hidup yang lebih tenang, aman, dan cukup itu bukan cuma buat orang tertentu. Lu juga layak punya itu. Jadi, stay tuned bro. Dulu gue punya temen namanya Rio. Sepenglihatanku, anak ini rajin banget kerja. Dia selalu datang kantor tepat waktu, bahkan kalau hari sebelumnya lembur dia pun tetap sampai kantor lebih dulu. Dia nggak pernah kelihatan nyerah atau putus asa. Tapi tiap kali ngobrol soal duit, dia selalu bilang rasanya kayak lagi ngisi ember bocor. Ya memang ada pemasukan, tapi duit hilang kemana aja dia nggak pernah tahu. Rio bukannya nggak usaha, bahkan dia udah potong buat jajan kopi, nggak beli barang mahal, bahkan juga sempet dropship buat nambah pemasukan. Tapi nggak tahu kenapa tiap akhir bulan dompetnya tetap aja masih tipis. Setelah dikulik ternyata penyebabnya bukan karena dia boros, tapi karena dia selalu mikir duit itu sesuatu yang susah didapetin dan cepet hilang. Dari dulu dia tumbuh di keluarga yang sering ribut gara-gara uang. Bokap nyokapnya sering debat soal bayar kebutuhan rumah, termasuk biaya sekolah Rio. Jadi buat Rio duit itu kayak sumber masalah. Dia selama ini kerja keras karena takut kekurangan, tapi sekaligus benci sama duit karena dianggap biang kerok semua drama keluarganya. Gue ngelihat banyak anak muda sekarang yang punya luka yang sama. Mereka kerja keras, cari cuan kesana-sini, tapi dalam hati masih kejar-kejaran sama rasa takut. Rasa takut miskin, takut gagal, dan rasa nggak layak buat punya hidup enak. Kadang, mindset mereka soal duit kebentuk dari trauma masa kecil. Ada yang dibesarin dalam rumah yang selalu bilang kalau hidup itu susah. Ada juga yang tumbuh dengan kalimat kayak, kita orang kecil nggak usah mimpi tinggi lah. Akhirnya, walau udah dewasa, suara-suara itu masih nyangkut di kepala mereka. Gue pernah baca kata-kata Nelson Mandela yang bilang, "May your choices reflect your hopes, not your fears." Dan itu ngena banget. Banyak orang ngambil keputusan finansial bukan karena punya harapan besar, tapi karena lagi dikejar rasa takut. Padahal kalau hidup terus dijalanin dari rasa takut, lu bakal kecapekan sendiri. Energi lu bakal habis buat ngejaga image atau nutup rasa malu. Dan ujung-ujungnya lu malah susah nikmatin hasil kerja keras lu sendiri. Yang bikin nyesek, banyak orang pinter yang sebenarnya punya potensi luar biasa, tapi mentalnya udah keburu remuk. Mereka takut ngambil kesempatan baru karena trauma pernah jatuh. Mereka takut investasi karena dulu pernah ketipu. Takut ninggalin kerjaan yang bikin stres karena mikir nggak akan dapet yang lebih baik. Sementara di sisi lain ada orang-orang yang mungkin biasa aja kemampuan akademisnya tapi berani mikir beda. Mereka nggak mau terus disetir ketakutan. Mereka percaya kalau hidup nggak cuma soal bertahan tapi juga soal berkembang. Gue pengen lu denger ini baik-baik. Semua rasa takut, luka, dan pola pikir sempit itu bukan salah lu. Tapi kalau lu terus ngebiarin itu ngendap, lu sendiri yang bakalan rugi. Karena waktu tuh nggak bakal berhenti buat nunggu dan nemenin lu siap. Gue pengen lu ngerti satu hal penting. Nasib keuangan lu bukan cuma ditentuin sama seberapa banyak lu kerja atau seberapa gede gaji yang lu dapet. Yang lebih penting lagi, semua itu berawal dari cara lu mikir soal nilai diri lu sendiri. Ada orang yang penghasilannya biasa aja, tapi selalu punya rasa cukup. Dia nggak gampang kepancing gaya hidup. Dia tahu prioritas, tahu batas, dan nggak malu buat bilang enggak ke sesuatu yang nggak sesuai tujuan dia. Sementara ada juga orang yang tiap tahun naik gaji, tapi tetap ngerasa nggak pernah cukup. Duitnya cepet habis bukan buat kebutuhan tapi buat ngejar validasi. Buat ngebuktiin diri ke orang lain kalau dia udah berhasil. Padahal, di dalam hati dia masih ngerasa kecil. Gue inget kata Tony Robbins yang bilang banyak orang terjebak sama cerita lama di kepala mereka. Cerita kalau mereka nggak layak sukses. Cerita kalau uang itu sumber masalah. Atau cerita kalau dunia ini kejam dan mereka nggak punya kesempatan. Padahal yang bikin hidup orang berubah bukan cuma ilmu keuangan tapi narasi yang mereka pegang soal diri mereka sendiri. Gue yakin banget setiap orang punya momen di mana dia harus mutusin mau terus percaya sama cerita lamanya atau mau bikin cerita baru yang lebih gede. Ada teman istri gue namanya Dina. Dia pernah cerita kalau gajinya cukup buat hidup tapi nggak pernah bisa nabung. Setiap kali nerima gaji langsung habis tak bersisa.
Akhirnya gue ajak dia ngobrol dan ternyata selama ini dia selalu ngerasa kalau duit itu harus segera dihabiskan sebelum musibah datang. Maksudnya gini, jadi sebelum uang lu habis nggak tahu kamu pakai apa aja, mending langsung lu pakai buat bayar ini itu. Entah itu belanja, cicilan, pay later atau apapun itu. Dan usut punya usut selama ini dia terbawa pola pikir orang tuanya yang salah. Akhirnya gue coba bilang ke Dina, kalau lu terus nyimpen mindset kayak gitu, lu bakal capek sendiri. Karena hidup yang lu jalanin bukan buat nikmatin proses, tapi buat nyelamatin diri dari ketakutan yang sebenarnya cuma ada di kepala lu. Setahun berlalu, Dina mulai belajar ngebedain mana rasa takut lama dan mana realita yang sekarang. Dia mulai sadar kalau dulu dia cuma korban pola pikir yang diturunin keluarganya. Gue juga teringat kata-kata James Clear, penulis Atomic Habits. Dia bilang, "Every action you take is a vote for the type of person you wish to become." Setiap keputusan kecil lu hari ini, walau cuma nahan diri buat nggak belanja impulsif atau mulai nyisihin duit sedikit, itu sebenarnya tanda lu lagi milih identitas baru. Bukan lagi orang yang mau dikontrol rasa takut, tapi orang yang punya kendali. Intinya, mindset keuangan bukan cuma soal hitung-hitungan angka. Ini soal gimana lu nentuin identitas lu. Mau terus jadi orang yang ngerasa nggak cukup atau jadi orang yang yakin kalau layak punya hidup lebih baik. Gue yakin kalau lu mau mulai belajar dari cara lu mutusin sesuatu sama cara lu lihat peluang, lu bakal kaget seberapa banyak hal yang udah berubah. Bukan cuma duit lu yang berubah, tapi juga ketenangan di kepala lu. Sekarang gue mau ajak lu masuk ke hal yang lebih nyata. Karena mindset doang nggak cukup kalau lu nggak mau gerak. Gue pengen lu punya pegangan yang bisa lu lakuin mulai hari ini juga. Pelan-pelan tapi konsisten. Pertama, lu harus jujur soal posisi lu sekarang. Banyak banget orang di luar sana bilang penghasilan mereka cukup, tapi kenyataannya selalu ngos-ngosan di akhir bulan. Lu nggak perlu malu ngakuin kalau kondisi lu lagi nggak stabil. Justru makin cepat lu akui, makin cepat lu bisa cari jalan keluar. Kayak kasus si Dina, yang tadinya selalu bilang kalau uang harus segera dihabisin. Begitu dia berani ngomong apa adanya, dia bisa mulai nyusun ulang prioritasnya. Kedua, lu mesti mulai latihan ngomong ke diri lu pakai bahasa yang lebih suportif. Banyak orang nggak sadar kalau cara mereka ngomong ke diri sendiri tuh lebih kejam daripada musuh bebuyutan. Dari hal kecil aja, misalnya kalau gagal mereka akan bilang, gue emang bodoh. Padahal harusnya lu bilang, gue belajar sesuatu dari kejadian ini. Lu mungkin menganggap itu nggak berguna, tapi coba aja deh. Itu semua udah gue lakuin dan bisa ngerubah cara otak gue ngelihat masalah. Gue inget kata-kata Brené Brown yang bilang, talk to yourself like you would to someone you love. Misalnya kalau lu sayang sama orang tua lu, pasti lu nggak akan ngomong ke mereka dengan bahasa kasar pas mereka jatuh kan. Nah, lu juga pantas diperlakuin kayak gitu sama diri lu sendiri. Ketiga, lu harus mulai bikin jarak sama kebiasaan yang bikin lu susah berkembang. Nggak berarti lu harus langsung potong semua gaya hidup ya. Tapi lu harus punya batas. Lu mau ngeluarin duit buat apa aja yang bikin lu bahagia, itu sah-sah aja. Tapi lu juga harus punya kontrol. Ada temen gua, dulunya tiap lihat promo apalagi tanggal kembar dia langsung belanja. Dia merasa, kalau ada promo diskon tuh sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Akhirnya karena gua kesel sama dia dan kasihan, gue bilang ke dia gini, sekarang lu pilih deh. Lu pilih sayang sama promo diskon, atau sayang ke uang yang lu keluarin buat promo diskon. Promo diskon itu bisa datang kapan aja, tapi waktu yang lu pakai buat nyari duit ini, kerja keras yang lu paksa buat nyari duit sesusah ini, nggak bisa lu ulang lagi. Butuh waktu yang cukup lama buat menyadarkan dia, sampai akhirnya dia bisa nahan diri. Bukan berarti dia nggak pernah belanja lagi loh ya, tapi sekarang dia belajar mikir panjang sebelum ngeluarin uang. Dan yang keempat, lu juga bisa mulai dari hal kecil, kayak nulis pengeluaran harian. Kelihatannya remeh, tapi bikin lu sadar kemana aja duit lu pergi. Gua nggak suruh lu jadi pelit, tapi lu harus tahu apa yang penting dan apa yang cuma bikin dompet lu nangis. Selain itu, lu juga perlu nentuin tujuan finansial yang bikin lu semangat. Bukan cuma angka asal-asalan, tapi sesuatu yang bikin lu pengen jalan terus walau lagi capek. Entah itu nabung buat modal usaha, traveling, atau keinginan buat punya rumah sendiri. Karena kalau lu nggak punya alasan yang jelas, lu bakal gampang ke distract sama hal-hal yang nggak penting. Terakhir, lu mesti ingat kalau perubahan nggak selalu drastis. Nggak apa-apa kalau langkah lu kecil. Yang penting lu nggak berhenti. Karena setiap langkah kecil yang lu ambil hari ini bakal jadi pondasi buat hidup lu yang lebih tenang dan mapan ke depan. Gua mau lu denger ini baik-baik. Hidup lu nggak ditentuin sama masa lalu lu, atau sama orang-orang yang bilang lu nggak bakal bisa. Yang nentuin jalan lu ke depan adalah apa yang lu pilih hari ini. Gue percaya, dalam diri setiap orang ada potensi yang gede banget. Bukan cuma buat cari duit, tapi buat bikin hidup lu punya arti. Banyak yang nganggep perubahan itu kayak lompatan besar, padahal kadang cukup lu geser cara pandang lu sedikit aja, hidup lu udah bisa beda banget. Gue suka banget sama kata-kata Confucius yang bilang, "It doesn't matter how slowly you go as long as you don't stop." Selama lu terus jalan, sekecil apapun langkah lu tetap menang dari orang yang berhenti. Lu nggak harus langsung jadi gede, nggak usah minder kalau lu masih di titik awal. Kebanyakan orang itu cuma pengen yang instan, sampai melupakan kekuatan fondasinya. Jadi, yang penting mulai aja dulu. Karena kalau lu berani melawan pola pikir lama, lu bakal ngelihat dunia yang lebih luas. Lu bakal ngerti kalau hidup nggak cuma soal numpuk harta, tapi soal ngerasa cukup, ngerasa punya pilihan, dan nggak lagi jadi budak ketakutan. Gue pengen lu bayangin diri lu 5 tahun ke depan. Lu berdiri lebih tegak, lu nggak lagi gampang goyah, lu punya tabungan yang bikin lu tidur lebih tenang,
dan bisa bantu keluarga lu tanpa harus nyiksa diri lu sendiri. Semua itu bukan mimpi kosong. Itu mungkin banget, asal lu mau mulai mikir beda hari ini. Gue tahu jalan ke sana nggak gampang. Ada hari lu bakal capek dan ngerasa sendirian. Bahkan pengen nyerah. Tapi percayalah, semuanya bakalan dibayar lunas oleh Tuhanmu. Gue pengen lu tarik napas bentar dan pikirin satu hal yang paling ngena dari semua yang gue omongin barusan. Entah itu soal cara lu mikir, luka lama yang lu simpen, atau langkah kecil yang baru aja lu sadarin perlu lu ambil. Kalau lu ngerasa ada satu kalimat aja yang bikin lu kebuka pikirannya hari ini, tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu apa yang paling bikin lu kepikiran karena mungkin cerita lu bisa ngebantu orang lain yang lagi nonton dan ngerasa dia sendirian. Gue juga mau bilang, gak perlu malu buat bilang lu lagi struggling. Semua orang punya masa sulitnya masing-masing. Yang penting lu gak diem aja. Lu ngobrol, lu cari ilmu, lu berani tanya, itu udah langkah besar. Kalau lu pengen terus dapat konten kayak gini, lu bisa klik subscribe sama aktifin loncengnya biar lu nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang bakal bantu lu ngerapiin cara mikir. Gue bakal terus bawain topik-topik yang deket banget sama hidup anak-anak muda kayak lu. Karena gue percaya, setiap orang punya hak buat ngerti gimana caranya hidup lebih tenang, lebih lega, dan lebih percaya diri. Jangan lupa juga share video ini ke temen lu yang mungkin lagi ngerasa hidupnya berat. Siapa tahu apa yang lu share hari ini bisa jadi titik terang buat dia. Jangan lupa, lu selalu punya pilihan buat ngerubah jalan cerita lu sendiri. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.